apakah anak yang ADHD, brain alergi, jika ditangani dengan benar, suplemen terapi, nantinya bisa hidup normal, sekolah di sekolah umum, bergaul seperti anak lainnya tanpa ada perbedaan? Nah, ini saya nggak bisa jawab. Karena anak ADHD, kalau ADHD itu mestinya, gini Bu, Ibu tahu kalau anak Ibu brain alergi, ya, Ibu diamkan. Jika ditangani dengan benar. Kalau ditangani dengan benar, saya ada beberapa anak saya yang bisa sekolah, ya toh. Nah, itu semua itu memang tergantung orang tua di rumah, terapinya, dan bagaimana orang tua involve dengan keseharian anak ini. Memang involve-nya itu saya nggak bisa ngomong kadang-kadang harus mengajar sendiri ya. Ibu kalau kerja ya ibu ngajar orang lain, tetapi monitoring kan harus berjalan Mas Ian. Jadi kalau dia ngomong oke ini seperti apa, nah ibu juga harus masih memberikan perhatian di sini. Nah ini ada beberapa kasus yang sudah bisa sekolah. Nah itu terserah ibu. Tinggal kemampuannya dia ngomong ADHD itu anaknya biasanya bisa ngomong, tapi ngomongnya topiknya tertentu atau ngomongnya terbatas, kebalik-balik, grammarnya nggak jelas, me dan di jadi kebalik-balik. Nah itu memang benar-benar harus dilakukan, Bu. Suplemen dan terapi. Suplemen itu membuat kita lebih mudah untuk menghandle si anak. Seperti dengan Bikom. Anak saya kenal Bikom itu sudah sangat terlambat. Dan saya tapi tidak patah hati, tidak putus asa. Menurut saya mending terlambat daripada tidak sama sekali, ya. Nah, saya cobalah protokol Dokter Ali. Menurut saya protokol Dokter Ali kalau dibandingkan dengan apa yang sudah saya lakukan zaman dulu-dulu dengan konsultan-konsultan saya yang mahal-mahal itu yang dari luar negeri, ya lebih murah banyak lah. Ya itu, maaf saya dari sisi saya. Kalau saya lebih murah gitu, apakah saya enggak mau coba? Saya coba, lebih enak saya cobanya. Daripada anak saya enggak saya apa-apakan. Nah, kalau memang pengharapan kita, semua orang tua di sini pasti mengharapkan anaknya hidup normal. Tapi kita mana tahu, apakah anak kita bisa hidup normal enggak normalnya kalau enggak kita coba. Loh, memang contohnya ada sudah anak yang bisa hidup normal. Malah dia bisa pakai 2 bahasa, 3 bahasa. Itu ada. Tapi ada juga yang enggak bisa. Jadi di mana toh? Kenapa? Ya, itu tergantung dari kasus anak kita ya. Dan bagaimana treatment yang diperoleh oleh dia. Jadi saya nggak bilang, umpamanya gini, ibu ke dokter, ibu sakit flu, saya pasti sembuh Bu. Belum tentu ada orang sakit flu terus besoknya mari habis dari dokter dia malahnya nggak sembuh malah meninggal. Nah, kita berharap pas ini bisa dilakukan karena sudah ada contohnya. Apalagi menurut Dokter Ali, sebenarnya anak-anak autis, anak-anak ADHD itu sebenarnya cuman brain alergi. Nah, menurut saya tuh worth it untuk dicoba. Gitu loh. Kecuali kalau saya suruh mencoba sesuatu yang di luar kemampuan saya. Mencoba pun saya tidak akan, karena itu tidak memungkinkan bagi saya. Gitu ya. Terus pertanyaan kedua dari Bu Levi. Di masa pandemi ini apa yang harus dilakukan bila ortu harus bertugas sebagai terapis juga atau mungkin ada beberapa ortu yang tidak mendapatkan terapis yang cocok akhirnya mengambil home program untuk terapi anaknya. Gini Bu, saya seperti bilang, orang tua sendiri, terapis sendiri. Kalau orang tua itu melakukan latihan yang memang harus dilakukan di rumah. Gitu ya. Tapi ibu nggak ada target. Kalau ibu ada target, ibu akan
stres dan akan terjadi cekcok dengan anak. Karena ibu memaksakan gimana supaya anak saya bisa. Nah, padahal ibu mungkin tidak punya pengetahuan banyak untuk bisa bagaimana berkreasi supaya anaknya bisa. Nah, jadinya akhirnya yang tadi keep fun itu tidak terjadi, akhirnya malah ya saya ngomong itu drama itu. Nah, kalau sudah drama, anaknya dipanggil lagi, ya nggak mau. Sulit. Ya. Nah, kalau memang ortu itu jangan bertugas sebagai terapis, menurut saya. Karena ortu itu bagaimanapun orang tua mencintai anaknya unconditionally. Unconditionally itu apa ya? Tidak bersyarat. Ya. Jadi saya mau saya posisikan orang tua gini, orang tua harus melakukan pembelajaran ke anak, tetapi jangan seperti terapis. Gitu ya, tidak seperti terapis. Kalau terapis itu memang kita hanya waktunya sedikit, kita efisiensikan waktu itu untuk benar-benar memberikan pengajaran ke anak secara efektif sehingga anak itu biasanya setelah 2 jam itu terapi di tempat saya itu capek. Ya. Nomor 3 dari Dedek Migrat ya. Jika anak tantrum atau melting nangis-nangis, kita dekati dan berikan perhatian atau dibiarkan dengan harapan nangisnya berhenti sendiri. Jangan dibiarkan, Pak. Ditemani, digendong, kita berikan perhatian dengan cara menemani, menggendong, memeluk gitu ya. Kalau dia mau dipeluk ya dipeluk aja. Kalau dia nggak mau dipeluk ya nggak apa-apa. Tapi di waktu menemani jangan ngomong terus. Sudah diam nangisnya. Ini apa namanya? Ini kan nanti kan juga gini ngomong. Nggak usah ngomong. Kita diam aja. Kita mungkin berikan sentuhan dengan peraba, mungkin kita pijat-pijat tangannya atau kita tenangkan dengan cara dipeluk, itu aja, Pak. Dan jauhkan dari dari tempat yang rame seperti pasar atom. Kalau pasar atom sekarang mungkin sudah tutup. Seperti tempat-tempat yang ramai kita bawa yang tempat yang nyaman. Nyaman dalam arti juga tempat yang nyaman itu jangan yang panas-panas dijemur di mana. Memang tempatnya dianu tapi panas. Nah, itulah tempat yang nyaman, dia mau nangis, akhirnya nangisnya akan berhenti. Tapi kita berikan compassion kita, kasih sayang kita ke dia. Tanpa kita harus ngoceh-ngoceh terlalu banyak karena sensorinya biasanya sudah overload, ya. Dari Bu Yenita, apakah anak yang tidak mau meniru merespon ketika diajak bicara adalah dikarenakan anak tidak patuh? Belum tentu. Anak tidak mau meniru merespon. Satu, anak ini ngerti enggak yang disuruh? Ya toh? Kalau anak enggak ngerti, diajar, diberitahu sampai ngerti, terus habis itu ibu coba berikan perintah itu lagi. Kalau enggak bisa, ya lakukan lagi, dibantu. Tetapi harus ada jeda menunggunya. Ibu memberikan instruksi, tunggulah dulu. Karena anak-anak ini kadang-kadang delay, kira-kira 2-3 detik. Namanya, jadi dari instruksi diberikan, ibu tunggu 2 detik. Anak ini bisa melakukan enggak? Dan pada waktu kalau dia tidak bisa melakukan, orang tua jangan gini, ayo, kamu gimana? Ini lakukan gini. Nah, seperti itu tidak perlu. Mending langsung anaknya dibantu aja. Kalau tidak bisa, oh kamu masih belum bisa. Ini ya mama bantu. Ini mestinya ini, gitu ya. Jadi pakai kata-kata yang slow aja. Karena sekali lagi ibu ingat, ibu nggak punya target. Ibu hanya melatih dia. Melatih sampai bisa. Kalau anak orang lain 10 kali sudah bisa, anak kita 100 kali, ya lakukan 100 kali.
Jadi anak saya kalau cenderung kalau mau mengeja, berhitung ataupun bernyanyi dalam kondisi sesukanya. Ketika diminta untuk mengulang malah tidak mau. Nah, ibu nggak punya reward. Nah, kalau ibu punya reward yang handal, dan reward itu jangan diberikan kalau reward mainan. Jangan diberikan kalau nggak ada ibu. Kalau nggak ada belajar berhitung, kalau nggak ada belajar, reward itu nggak keluar. Sudah belajar, rewardnya kunci dalam masukkan dalam lemari. Jangan taruh di luar. Nanti yang memberikan bisa pembantu, bisa orang-orang rumah yang menurut mereka pokoknya dia diam. Loh, kita kan butuh reward untuk pengajaran-pengajaran istilahnya gini. Ibu butuh membangun rumah. Nah, rewardnya orang bangun rumah, yang bangun rumah itu harus dikasih reward uang. Kalau tidak ada uang ya tidak akan mau melakukan itu. Ya seperti inilah anak kita. Dia masih belum tahu bahwa dengan belajar itu nanti saya pintar. Dia masih belum bisa berpikir sampai seperti itu. Maka dari itu kita perlu melakukan dengan cara ibu harus cari sebenarnya reward yang handal untuk anak saya itu apa. Setelah itu keep, simpan. Usahakan umurnya sepanjang mungkin reward-nya. Ya, memang reward itu juga ada umurnya. Kalau nggak bisa, nanti kalau sudah umurnya anak sudah bosan, ya kita harus beli lagi lah reward itu. Ya, setelah itu dari Kemal ya. Katanya memberi instruksi ke anak nadanya harus tegas. Bagaimana cara intonasi yang benar dalam memberikan instruksi? Karena saya gak marah, tapi karena harus tegas dikira marah. Anak malah takut. Tapi kalau pelan gak diperhatikan sama sekali. Terima kasih. Ini gini, memang tegas itu Bu begini. Tegas itu bukan berteriak. Jadi umpamanya gini. Duduk itu tegas, Bu. Tapi kalau kita ngomong duduk itu nggak tegas lagi, Bu. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita tegas itu, ayo makan. Itu tegas. Jadi mungkin yang tegasnya menurut Ibu itu harus dengan intonasi marah. Intonasi yang keras gitu ya. Enggak. Ibu lakukan itu, umpamanya kayak Ibu ngomong tidak. Saya ngomong tidak seperti itu pun, kamu ngomong apapun ya, saya ngomong tidak. Gitu ya. Dari Astiandi, Pak Astiandi, ketika memberikan instruksi kepada anak saya dengan tegas malah dapat penolakan. Tetapi ketika saya memberikan instruksi kepada anak dengan slow instruksi, malah gak diperhatikan. Tapi juga kadang anak merespon juga. Apakah selalu dengan tarik ulur untuk memberikan instruksi? Nah, Ibu kalau memberikan instruksi ini ada reward-nya kalau awal-awal. Nah, kalau dia tegasnya ya seperti itu, tegas seperti yang saya bicarakan. Kalau memangnya dia ada reward-nya itu dia suka. Anak itu biasanya paling gampang. Saya dulu beli reward itu, memang reward itu saya beli enggak mahal-mahal. Saya beli di Pasar Turi. Pokoknya saya tahu anak saya suka mainan yang mungkin taktil ya. Kalau anak saya mungkin senangnya yang bisa ada suaranya. Nah, itu saya beli aja. Setelah saya beli, enggak pernah saya perlihatkan anak saya masukkan dalam lemari. Nah, saya keluarkan satu-satu. Kalau saya mengeluarkan itu, saya tidak memberikan, saya mencoba bermain sendiri. Anaknya kan pasti datang kan menghampiri ibu untuk meminta mainan itu. Nah, pada waktu anak meminta, ibu berikanlah instruksi itu. Berikan instruksi itu yang anak pasti bisa. Mudah. Ayo coba pegang hidungnya dulu. Pegang hidung. Terus boleh main. Sudah ya,
Kalau sudah selesai, jangan dilama-lamakan. Mungkin anak itu cuma boleh main 1 menit, diambil lagi. Sekarang coba pegang telinga. Dia tahu sudah cara mainnya. Oh, jadi aku harus nurutin ibu dulu, saya baru dapat itu. Terus habis itu mungkin ibu nggak ada waktu, harus ke kantor. Oke, sekarang sudah selesai mainnya sama ibu, mainannya disimpan dulu. Dia kan pasti marah, minta mainan itu terus. Ya nggak boleh. Sampai nangis pun ya nggak boleh. Nah, nggak boleh. Nanti kalau ngomong anaknya marah, nggak usah kita ikut marah. Kita pakai nada yang bagusin. Nggak boleh main sekarang karena ibu mau ke kantor. Tapi nanti sore kalau ibu pulang lagi, kita main sama-sama lagi ya. Ya pas dia marah, dicium aja terus pergi aja. Gitu ya Bu ya.